Nah, ini Bapak sudah siapkan ya. Kalian bisa cari juga contoh soalnya ini di Kimia Studi Center ya. Studi Center. Kimia Studi Center. By doing. Bapak sudah PDF-kan, agar mudah untuk disampaikan di sini. Kita coba dari contoh soal yang pertama. Percobaan penambahan sedikit air, sedikit asam, dan sedikit basa pada 5 campuran berikut. Nah, kita lihat. Yang pertama. Ya, yang pertama ini ada pH-nya 3. Kemudian ditambahkan sedikit air berubah jadi 4,3. Sedikit basa jadi 5,2. Sedikit asam jadi 1,6. Ini berubahnya sangat signifikan. Ya. Kemudian kita lihat lagi pH-nya 5. Awalnya ya, ditambahkan air jadi 5,8, ditambahkan basa 5,4, ditambahkan asam 4,7. Pertanyaannya dari data di atas, tentukan larutan mana yang termasuk penyangga. Mana yang termasuk ke dalam larutan penyangga. Oke. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dulu untuk pH 4, pH 6 ya, 6,4 ditambahkan basa jadi 8, ditambahkan asam jadi 3,5. Selanjutnya ada pH 8, ditambahkan air jadi 7,7, ditambahkan basa 8,1, ditambahkan asam 7,9. Nah, ini relatif konstan ya. Perubahannya sedikit ya. Agak konstan ya. Jadi berubahnya sedikit. Nah, kemudian yang bawah ini 9, 7,9, 11,5 dan 6,5. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari 5 data ini larutan PQ, RST, maka yang disebut larutan penyangga adalah yang pH-nya tidak jauh berbeda, yang dapat mempertahankan pH-nya ya. Ini ya, pH-nya tetap di kisaran basa, dengan perubahan pH-nya juga tidak begitu signifikan. Jadi jawabannya adalah S. Bahasanya ini, saat ditambahkan sedikit air, sedikit basa, atau sedikit asam, nilai pH relatif tetap. Jika terjadi perubahan relatif kecil, maka larutan yang mendekati adalah larutan Q dan S. Ya, di sini meskipun perubahannya agak lebih jauh dari S ya. Dari 5 ke 5,8 kan selisih 0,8, selisih 0,4 dan selisih 0,3. Maka masih bisa dikategorikan sebagai larutan penyangga. Silakan kalian tentukan terlebih dahulu sebelum Bapak sampaikan pembahasannya. Untuk soal nomor 2, dari data di sini ditambahkan sedikit asam. Nah, begini pH-nya ya. Kita lihat larutan 1, larutan 2, larutan 3, 4, dan 5. pH awalnya 4, 5, 7, 8, 10. Manakah di antara larutan 1 sampai 5 ya yang merupakan larutan penyangga? Oke, lanjut. Jadi yang disebut larutan penyangga yang perubahan pH-nya tidak signifikan ya. Jadi perubahan pH-nya sedikit. Kita coba cek. Untuk larutan 1 dari 4 menjadi 2,5, 6,6, dan 5,2. Maka dia tidak disebut sebagai larutan penyangga. Perubahannya sangat signifikan. Kemudian larutan 2 pun sama ya. Larutan 3 sama. Larutan 4 kita lihat dari 8 menjadi 7,8, 8,1, dan 7,6. Nah, ini ya. Jadi yang memungkinkan benar adalah larutan keempat karena perubahan pH-nya tidak terlalu jauh. Nah, larutan kelima salah. Kita lanjutkan. Jadi hasilnya adalah larutan keempat. Ya betul ya, larutan keempat. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Dicampurkan 2 buah larutan 50 mili NaOH 0,1. Oke, langsung kita kalikan 50 kali 0,1 hasilnya 5. Dan 50 kali 0,2 hasilnya 1 ya. 50 kali 0,2 hasilnya 10. Sorry. 50 kali 0,1 hasilnya 5. 50 kali 0,2 hasilnya 10. 10 milimol dan 5 milimol untuk NaOH. Termasuk apakah campuran larutan, tentukan apakah campuran tersebut membentuk larutan penyangga atau tidak. Larutan penyangga itu yang bersisa harus yang komponen lemah. Nah, komponen kuatnya 5 milimol, komponen lemahnya 10 milimol, maka akan terbentuk larutan penyangga. Kita lihat pembahasannya. Jumlah mol dari basa kuatnya 5 milimol, jumlah mol dari asam lemahnya 10 milimol. Setelah tahu molnya, cek reaksinya apakah ada sisa asam lemahnya, kita cek ya. Kita cek di sini CH3 COH-nya 10 dan NOH-nya 5, kalau direaksikan bersisa 5. Maka dapat disimpulkan bahwa reaksi ini akan menghasilkan larutan penyangga. Terdapat sisa CH3 COH sebanyak 5 milimol, berarti campuran tersebut membentuk larutan penyangga. Oke, kita cek kembali, kita lanjutkan di soal nomor 4. Ada 5
zat ya, di sini ada 5 zat. Kemudian kita hitung terlebih dahulu milimolnya. Kita belum tahu pertanyaannya apa nih, tapi kita hitung milimolnya ya. 25 kali 0,1, 2,5 milimol. Kemudian yang kedua, 25 kali 0,2 hasilnya 5 milimol. Yang ketiga, 25 kali 0,1 hasilnya 2,5 milimol. Yang keempat, larutan 4, 25 kali 0,2 hasilnya 5 milimol. Dan larutan yang kelima hasilnya adalah 5 juga ya, 5 milimol. Kita sudah dapat data milimolnya, ini asam kuat. Kita lihat pilihannya ya, kita coba kupas satu persatu. Pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, nah kita cek 1 dan 2. 1 dan 2 basa kuat dan asam lemah lebih banyak, maka asam lemah bersisa, maka kesimpulannya benar. Kemudian 1 dan 3, 1 dan 3, 1 dan 3 basa kuat dan asam lemah. Dua-duanya 2,5 milimol, dua-duanya habis. Maka bukan ini jawabannya ya. Kemudian 2 dan 4, 2 dan 4, 5 dan 5. Ya, sama. 3 dan 4, 3 dan 4. 3 dan 4 di sini asam lemah dan basa lemah. Ya, dua-duanya direaksikan menghasilkan penyangga karena menghasilkan sisa basa lemah. Nah, ini juga benar. Jadi jawabannya benar ada 2 di sini. 1 dan 2 benar, kemudian 3 dan 4 juga benar. Yang terakhir 4 dan 5. 4 dan 5 sama-sama 5 milimol, dua-duanya ya habis. Maka bukan pilihan E jawabannya. Jadi jawabannya yang benar adalah A dan D. Di sini kunci jawabannya adalah A. Ya, tapi D juga benar. Jadi ini yang perlu dikoreksi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, soal kelima. Soal nomor 5, 0,1 mol asam asetat dan 0,1 mol NaOH ya, dilarutkan dalam air sehingga menghasilkan larutan penyangga dengan volume 1 liter. Berapakah pH-nya? Di sini tidak diketahui volume dan molaritas, sudah diketahui langsung mol ya. Sudah langsung diketahui molnya. 0,1 mol dan 0,15 dan 0,1 mol. Maka tahap selanjutnya kita buat persamaan reaksinya. Ya, reaksinya seperti ini. 0,15 dengan 0,1. Yang habis adalah NaOH. NaOH habis, bersisa 0,05 dan 0,1 mol untuk garam ECHA CONA. Ya, selanjutnya kita masukkan ke dalam perhitungan. Konsentrasi H+ di sini Ka dikali mol asam per mol garam, mol asamnya 0,05, mol garamnya 0,1. Sehingga dihasilkan data 2 kali 10 pangkat minima. Ini kalau kita sederhanakan jadi pecahan 1/2. 2-nya habis jadi 10 pangkat minima. pH-nya min logaritma dari 10 pangkat minima, hasilnya adalah 5 ya. Min logaritma dari 10 pangkat minima hasilnya adalah 5. Soal ke-6, sebanyak 200 ml larutan HCOH 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,2 molar. Kita hitung ya, 200 kali 0,1 20, 50 kali 0,2 50 kali 0,2 10. Ini 20, ini 10. Nah, selanjutnya Ka-nya sudah diketahui, log 2 sudah diketahui. Hasilnya berapa? Ini 20 dan 10 ya. Kita bisa HCOH 20, NaOH 10. Hasilnya menghasilkan angka sisa mol HCOH dan HCONA sama-sama 10 milimol. Oke, sehingga H+-nya dapat kita hitung. H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4, ini 10 per 10 1 ya. Hasilnya adalah pH-nya min logaritma dari 2 kali 10 pangkat min 4. 4 min log 2, tadi log 2 sudah diketahui 0,3, hasilnya pH-nya adalah 3,3. Cukup ya. Jadi ini contoh soal yang bisa disampaikan untuk mendukung pembelajaran untuk memahami materi larutan penyangga ya. Untuk kategori, untuk indikator pencapaian kompetensi yang keempatnya. Nah, jangan lupa nanti siang pukul 13.00 kita evaluasi di Telegram quiz ya. Pastikan kalian sudah memahami, sudah latihan, mencari latihan-latihan soalnya untuk bisa lebih memahami materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, Bapak cukupkan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa protokol 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dalam keadaan
dengan sering mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.